Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Alhamdulillah, pada kesempatan kita hari ini dapat dipertemukan oleh Allah di dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salah satu di antara pendidikan kita dalam bulan Ramadan adalah melatih diri sebagai jiwa yang mukhlis, melatih diri sebagai orang yang ikhlas. Kenapa dengan puasa? Kenapa dengan Ramadan? Karena Tuhan telah menjelaskan bagaimana pahala orang bersedekah secara jelas, bagaimana orang berjamaah dengan pahalanya secara jelas, bagaimana pahala orang yang berinfak secara jelas. Namun Tuhan memberikan kesirian atau sebuah kerahasiaan teka-teki pada pahala Ramadan. Semisal sholat jamaah itu secara eksplisit itu 27 kali derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Atau baca Quran. Man qara'a harfa min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bingasri amsalihah. Barang siapa membaca Quran, membaca huruf dari kitab Allah, maka baginya kebaikan, dan diantara kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Atau pahala sodakoh. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Hadis tersebut menjelaskan keutamaan tentang sedekah. Jadi sudah jelas di dalam ayat tersebut bahwa sedekah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Berbeda ketika pahala puasa. Pahala puasa itu masih disamarkan oleh Allah, masih menjadi teka-teki. Berdasarkan hadis berikut, hadis qudsi ini. Kullu amali bani Adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzi. Setiap amal ibnu Adam adalah untuknya sendiri kecuali puasa. Maka sungguh puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya dan aku yang akan membalasnya. Atau pada hadis lain, as-saumu sirrun baini wa baina abdi. Puasa itu sir, kerahasiaan di antara aku dan hambaku. Nah, pada pahala puasa tersebut ada teka-teki, ada kesirian. Hal yang dapat kita ambil dari puasa adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Dalam sebuah riwayat dari Hudzaifah Al-Arsasi rahimahullah memberi definisi al-ikhlasu istiwa'u af'alil 'abdi fi dhahiri wal batin. Ikhlas adalah menyamakan pekerjaan-pekerjaan hamba baik zahir maupun batin. Atau definisi menurut Dunun,
Al-ikhlasu istiwa'ul madhi wadzam minal ammah. Ikhlas adalah menyamakan pujian maupun celaan di antara orang umum. Jadi kita itu harus menyamakan. Jangan karena dipuji kita tambah semangat, jangan karena dihina kita berhenti melakukan amal. Menganggap omongan orang lain dalam menilai ibadah kita itu bodoh amat. Tergantung Tuhan yang menilai kita. Dalam kita memandang orang lain, kita harus memandang dengan kacamata hakikat supaya tidak mudah merendahkan orang lain. Namun dalam kacamata kita memandang diri sendiri, kita harus menggunakan kacamata syariat supaya kita semakin rajin ibadah, semakin menganggap diri ini sesuatu yang lemah, sesuatu yang fakir, tidak mudah merendahkan orang lain. Nah, berikut keterangan dari Fudail bin Iyad. Ini yang sering terjadi di kita. Tarkul amali li ajli nas riya wal amalu li ajli nas syirkun. Kita itu kadang sering bimbang, sering takut dikomentari orang lain tentang itu tidak ikhlas, begitu. Akhirnya kita meninggalkan pekerjaan tersebut, meninggalkan amalan tersebut. Padahal meninggalkan amalan karena ajlinas, karena manusia, itu ya termasuk riya. Wal amalu li ajlinas syirkun, dan amal karena arah-arah manusia adalah syirik. Syirik di sini adalah syirik kecil. Tentu yang namanya manusia itu ada makomnya, ada kelas-kelasnya. Setiap orang itu harus melalui makom paling rendah untuk mencapai makom yang tinggi. Tidak bisa seorang hamba langsung mencapai makom yang tinggi. Ikhlas itu perlu latihan. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita belajar menganggap omongan orang lain tentang amal kita itu tidak terlalu didengarkan. Baiklah Tuhan yang menilai. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mukhlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.